Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini saya memberikan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, pertemuan kedua. Lingkungan atau environment itu adalah suatu kondisi lingkungan yang tersusun atas sedemikian rupa dari berbagai sumber daya alam sehingga membentuk suatu harmonisasi kehidupan. Jadi dalamnya ada saling keterikatan antar komponen di dalamnya. Oleh karena itu, karena pentingnya fungsi lingkungan, maka diperlukan upaya edukasi atau pendidikan agar semua manusia yang berada di bumi itu bersih melakukan penghematan energi. Nah, bagaimana tentang cara penghematan energi? Kita dapat lihat slide berikutnya. Yang pertama, kita gunakan cahaya matahari sebagai penerangan saat pagi dan sore. Jadi kita tidak perlu kita nyalakan lampu kalau ruangan tersebut ada jendela, yang cukup buka jendela dan biarkan sinar matahari masuk ke dalamnya. Yang kedua, gunakan gas alam untuk memanaskan masakan, sebab menggunakan gas alam sebenarnya cara yang lebih murah dibandingkan yang lainnya sebenarnya, minyak tanah. Dia lebih cepat masak makanan dengan menggunakan gas. Kemudian yang ketiga, saat memasak kita tutup panci agar cepat mendidih, sehingga dia akan menggunakan energi yang lebih sedikit dibandingkan kalau misalnya memasak tapi pancinya kita buka. Keempat, kita bersihkan kompor kalau kita menggunakan kompor ya, karena kompor besi jelas akan menghemat energi. Jadi energi yang digunakan untuk memasak itu dapat bekerja secara maksimal. Misalnya kalau kompor gas ya apinya akan merata gitu ya, ke minyak juga apinya akan merata kalau kompornya bersih. Tapi kalau kotor ya tentu ada bagian yang apinya tidak merata. Kelima, kita sesuaikan ukuran panci agar sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan gunakan panci yang besar apabila kita memasak air itu sedikit. Cukup gunakan panci yang kecil sehingga air yang kita masak lebih cepat masak. Keenam, kita matikan kompor 5-10 menit sebelum selesai memasak. Jadi saat kita memasak, kan wadah tempat masak itu masih panas. Nah, kita biarkan sisa panas pada tempat memasak itu, panci tersebut ataupun wajan, untuk memasak makanan di dalamnya. Ketujuh, kita tutup panci suatu masak agar energi lebih hemat. Ya, tadi sudah 2 kali ya. Kedelapan, kita gunakan listrik dengan kapasitas listrik yang lebih kecil. Jadi misalnya lampu, kalau cuma lampu di kamar mungkin kita tidak perlu masang lampu watt besar, cukup watt yang kecil saja kamar, apalagi kalau hanya untuk tidur. Tidak perlu kita masang lampu yang 80 watt, yang 100 watt kalau hanya untuk di kamar. Jadi mungkin ruangan keluarga ya oke lah kita gunakan watt listrik yang lebih besar. 9, jangan panas open sebelum memasak kecuali memang diperlukan dan tidak lebih dari 10 menit menyalanya. Jadi kalau ovennya belum ada makanan di dalamnya, jangan terlalu lama kita memanaskannya. Lebih dari panasnya sampai setengah jam kita panaskan baru kita masukkan ya. Terlalu banyak energi yang boros lah. Tawing, makanan beku sebelum memasak. Jadi tawing ini adalah proses menaikkan suhu suatu makanan dengan membiarkan suhunya naik secara perlahan tanpa melakukan proses pemanasan secara drastis. Kadang kita mengambil ikan dari lemari es masih beku supaya cepat masaknya, kadang kita beri air panas kan. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena kalau kita paksa
menekan suhu makanan terus cepat, itu dikhawatirkan mutu makanan akan menurun, terutama rasanya. Ke-11, guna microwave untuk masak jika menginginkan, karena lebih hemat dibandingkan dengan oven biasa. Kalau microwave berarti menggunakan listrik ya. Kalau oven biasa bawahnya kan bakar itu menggunakan api. Kemudian gunakan slow cooker karena dapat menghemat 75% dari energi dibandingkan dengan kompor dan oven. Panaskan menggunakan listrik ya. Oke, ke-13, buka pintu oven segera setelah saya masak agar panasnya segera hilang. Jadi untuk keamanan ya. Kemudian 14, gunakan alat masak yang lebih kecil karena dapat menghemat 75% dibandingkan kalau yang lebih besar. Hemat lah. Kecuali misalnya kita masak banyak sekali untuk pesta misalnya, pasti kita harus menggunakan alat masak yang besar. Ke-15, beli alat peralatan yang hemat energi, harga barangkali lebih mahal tapi penggunaan jangka panjang lebih murah justru. Itu harus dipikirkan juga. Ke-16, matikan plastik jika tidak digunakan. Selain untuk supaya tidak boros energi, juga untuk menjaga keamanan. Karena bisa saja kalau listriknya kita tidak ada, listriknya melonjak tiba-tiba jadi konslet, akan sangat berbahaya. 17, perbaiki setiap kebocoran, misalnya kebocoran gas, kebocoran pipa air itu dengan segera. Sumber daya ya kita tetap dapat gunakan secara maksimal. Kemudian kita gunakan lampu LED atau lampu compact fluorescent karena dapat menghemat 80% dari energi. 19, kita gunakan lampu halogen untuk penerangan jalan. Itu lebih hemat dibandingkan dengan lampu biasa, dibandingkan lampu pijar ya. 20, ya pilih watt yang paling kecil. Oke. Kemudian untuk komputer ataupun laptop, itu saat tidak digunakan lebih baik kita kondisi komputernya dalam kondisi sleep, jangan menggunakan screen saver. Dan kalau kita tidak sentuh laptop kita, komputer kita, misalnya 15 menit dia akan muncul screen saver, jadi ada animasi atau apa, itu sebenarnya lebih boros dibandingkan kita kondisi komputernya sleep, jadi padam, bukan mati ya, padam. Kalau mati berarti kan tidak ada arus, ini padam layarnya. Tapi kalau kita sentuh mouse dia akan muncul kembali timeline di layar, itu sleep. Ke-22, printer inkjet itu lebih hemat dibandingkan print laser. Kalau memang tampilan inkjet printer, bukan jar ya, inkjet printer, itu kalau kita print kualitasnya memang lebih rendah dibandingkan alat printer laser. Laser sangat tajam sekali tapi ya boros cintanya. Ke-13, layar LCD atau LED itu lebih hemat dibandingkan layar tabung, monitor tabung CRT, PC ataupun komputer tetap saja. Lebih hemat menggunakan komputer LCD. Oke, 14. Nah, itu laptop lebih hemat daripada komputer desktop. Ya, kalau komputer desktop wah, lumayan itu naik listriknya besar sekali, apalagi saat kita hidupkan pertama kali, sangat besar tarikannya. Tapi kalau laptop kita hidupkan karena dia masih ada baterainya, nah dia tidak menyedot listrik tiba-tiba. Ke-15, jangan gunakan AC terlalu dingin karena akan boros energi. Ya, cukup 21 ke atas lah, tidak usah sampai AC-nya suhu AC-nya sampai 18 tuh nggak perlu.
Kemudian nomor 26, kita gunakan peralatan listrik supaya tidak berada di ruang ber-AC. Nah, kenapa dia tidak boleh? Tidak boleh, sebaiknya jangan. Karena biasanya ya dia peralatan listrik ini kalau kita nyalakan dia akan panas itu. Nah, panas sehingga AC kita kan akan bekerja lebih berat untuk mendinginkan ruangan dibandingkan kalau misalnya di ruangan itu tidak ada peralatan listrik lain. 26, gunakan furniture yang lebih sedikit atau perabotan lebih sedikit dalam satu ruangan agar kipas angin itu lebih bebas membuskan anginnya. Terminal termasuk juga AC juga. Kalau pingin ruangan dingin ya supaya anginnya bisa mendinginkan ruangan tersebut, ya perabotannya harus lebih sedikit dan lain-lain. Baik, adapun isu lingkungan terkini ya. Sekarang ini kita menghadapi perubahan iklim ya. Karena seperti diketahui planet bumi ini punya lingkungan alami yang disebut ekosistem. Jadi satu sama lain saling tergantung. Baik itu manusia, kehidupan tanaman, gunung-gunung, glacier, es, kutub ya, atmosfer, batu-batuan, laut dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ada satu komponen dari kesim terganggu, maka akan mengganggu komponen lainnya. Hal ini menjadi isu lingkungan juga adalah engineering development yang memicu pengeringan sumber daya, resource depletion ini pengeringan sumber daya, dan kerusakan lingkungan atau environmental destruction. Nah, teknologi modern dalam industri engineering atau manufacturing itu mempunyai dampak utama dalam kehidupan manusia terakhir ya, terutama dari pabrik, industri dan sebagainya ya. Oleh karena terjadinya engineering dan manufacturing industri yang terlalu cepat, rapid, itu mengakibatkan perubahan drastis dalam masalah lingkungan ya. Soalnya dulu sebelum ada industri pengolahan misalnya kayu seperti pembuatan triplek, pembuatan particle board, itu hutan lebih lambat ditebang ya, diolah. Tapi setelah ada pabrik tersebut, karena kebutuhan pabrik tinggi ya, kebutuhan pengambilan sumber daya alam lingkungan juga tinggi, sehingga terjadi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Hutan yang biasanya hanya diambil misalnya 10 kubik per bulan, ini bisa sampai ratusan kubik akibat adanya industri pengolahan kayu. Itu contohnya dalam kehutanan. Ini kelewatan tadi. Oke, ya. Nah, pemanasan global itu adalah salah satu isu lingkungan yang menginformasikan bahwa suhu bumi itu meningkat akibat adanya greenhouse, rumah kaca ya. Rumah kaca yang diakibatkan adanya karbon dioksida, metana, gas industri lainnya. Nah, gas-gas ini memiliki kemampuan memerangkap panas dari permukaan bumi sehingga terkumpul di permukaan bumi, dia tidak bisa lepas ke luar angkasa. Jadi bumi menjadi lebih hangat, lebih panas untuk manusia hidup. Tapi sebenarnya tanpa gas ini juga bumi akan menjadi dingin. Tapi kalau terlalu banyak gas, nah, suhu bumi akan meningkat tajam, meningkat daripada normal. Akibatnya jangka panjang dapat menyebabkan pencairan es di kutub, glacier ini, es
gunung-gunung es ya. Nah, kemudian perubahan iklim, terjadinya kekeringan. Nah, kekeringan ini akibat apa? Bukan akibat ini ya, es mencair, bukan, tapi akibat panas rumah kaca tadi. Kemudian penyakit karena perubahan iklim cepat. Setelah itu peningkatan frekuensi badai kenaikan pemanasan global. Jadi suhu global meningkat, akibatnya permukaan laut akan naik, penipisan sumber daya non terbarukan, mencari glacier, gunung es kutub. Kemudian kepunahan spesies, tempat membuat sampah yang tercemar, timbulnya debu beracun, menurunnya kesuburan tanah, kenaikan polusi udara, air, dan lain-lain. Ini akibat pemanasan global. Ini masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kemudian deforestasi dan degradasi. Deforestasi ini berarti penghancuran hutan ya, suatu kondisi yang menurunnya terhadap kualitas hutan ya sebagai paru-paru dunia. Sedangkan degradasi itu kondisi alam yang mengalami penurunan kualitas. Kalau deforestation untuk hutan, nah degradasi ini sebenarnya lebih luas maknanya dibandingkan deforestasi. Deforestasi termasuk degradasi ya. Hingga saat ini konsentrasi diarahkan pada wilayah rainforest yang kebanyakan memegang keanekaragaman di diversifikasi tumbuhan di bumi ya. Semua hutan tropis yang berada di Afrika, Asia, Australia, Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan itu mengandung hampir setengah dari hutan dunia. Itu sekarang menghadapi ancaman deforestasi dan degradasi. Kualitas, jadi hutannya habis, kualitas lingkungan turun. Nah, sementara itu hutan ini kan kita tahu dia memberikan udara yang segar, sekaligus mencegah terjadinya perubahan iklim. Selama terjadi potensi tumbuhan, vegetasi lainnya terjadi penyerapan karbon dioksida di atmosfer. Tapi kalau penyerap karbon dioksida tidak ada lagi dari hutan, akibatnya kita makin sulit bernapas, kemudian terjadi efek rumah kaca lebih cepat lagi. Episode tahun 2013 ya mengutip ucapan Holly Gap, seorang lingkungan, bahwa hutan tropis menyimpan lebih dari 340 miliar ton karbon ya, senilai dengan 40 tahun emisi bahan bakar fosil di dunia. Selanjutnya jelaskan bahwa penyimpanan karbon ini dapat dibalik ketika hutan ditebang, pohon mulai pembusukan atau hutan pun dibakar ya, maka karbon yang sebenarnya disimpan di bagian tumbuhan, batang, cabang, daun, dan akar sebesar setengah dari berpohon akan dilepaskan ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Akibatnya, deforestasi secara historis atau sejarah itu menyumbang 20% dari emisi karbon dioksida. Ya, sama dengan sektor transportasi. Jadi 20% juga sektor transportasi. Jadi semakin besar deforestasi, pemekaran hutan misalnya, pembakaran liar sebagainya, itu akan bertambah 20% setiap tahunnya CO2. Masalah lain yang dihadapi oleh dunia adalah overpopulasi atau kelebihan penduduk. Ini adalah strategi manusia yang tidak pernah berakhir, merupakan penyebab di hampir semua masalah lingkungan. Semakin besar overpopulasi, semakin besar juga polusi air, krisis sumber daya, keseimbangan gender, polusi keseluruhan, polusi tanah, ekspansi urbanisasi, deforestasi, produksi, jadi produksi berlebihan ya. Overproduksi ini berbahaya karena akan mengganggu keseimbangan lingkungan.
Meskipun program KB itu berlangsung di banyak negara, namun overpopulasi dikontrol di tingkat internasional. Hal ini kemudian menjadi urusan subjektif atau subjektif concern, dan tidak ada metode yang benar-benar 100% efektif mengatasi masalah overpopulasi. Sebabnya negara Cina, ya dia untuk mengatasi overpopulasi, ya kirim masyarakatnya ke berbagai negara supaya negara tidak mengalami tekanan jumlah penduduk. Masalah ini adalah limbah industri dan rumah tangga. Saat ini bertonton sampah diproduksi setiap rumah tangga setiap tahun. Di sampah tersebut yang ada dapat didaur ulang, sementara sampah lainnya menjadi bagian dari lokasi tersebut karena tidak bisa didaur ulang. Atau solusi lainnya kadang dikirim ke dunia ketiga. Jadi sampahnya di ekspor. Nanti pengirim sampah akan membayar ke negara tersebut. Jadi negara tujuan ekspor sampah itu anggap saja dia mengimpor sampah, tapi dia dapat uang gitu. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah sudah tepat untuk tidak memperbolehkan impor barang bekas, karena itu merupakan pengalihan sampah dari negara luar tersebut. Oleh karena itu, kenaikan makanan, perumahan, maka sejumlah barang diproduksi. Hal ini menyulut banyak sampah yang dibutuhkan untuk diproses. Kebanyakan sampah dipendam di bawah tanah pada lahan yang akan dibangun perumahan. Dan sepertinya merupakan konsentrasi lingkungan yang sangat serius. Kondisi mengakibatkan pada kesehatan manusia, menurut kualitas tanah, memberikan efek pada hewan liar, menyebabkan polusi udara dan berpengaruh terhadap perubahan iklim, termasuk air tanah tentunya. Nah, hujan asam atau acid rain ini adalah hujan yang sifatnya asam akibat kandungan polutan tertentu di atmosfer, biasanya berupa sulfur. Kandungan polutan ini datang ke atmosfer yang berasal dari proses industri dan polusi dari kendaraan. Hujan asam dapat terjadi dalam bentuk hujan biasa, tepung salju, kabut, atau materi kering yang jatuh ke bumi. Hujan asam dapat disebabkan karena meletusnya gunung berapi. Dapat menyebabkan juga pembusukan vegetasi, jadi tanaman akan busuk, dan menyebabkan semburan laut yang dapat memproduksi sulfur dioksida dan kebakaran. Juga menyebabkan dekomposisi bakteri dan sedikit menimbulkan nitrogen dioksida, senyawa racun. Hujan asam juga dapat disebabkan oleh kegiatan manusia membuat sumber daya yang termasuk dalamnya adalah membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, bensin, solar, sebagainya. Itu kan bahan bakar fosil ya, sehingga melepaskan sulfur dioksida dan oksidasi nitrogen ke atmosfer. Hujan asam juga dapat mengakibatkan efek mengganggu kepada kehidupan laut dan hutan, kesehatan publik, arsitektur, dan bangunan modern. Jadi hujan asam ini, dalam saat hujan asam bisa terbentuk senyawa asam sulfat. Nah, itu sangat berbahaya sekali karena sangat korosif. Masalah lainnya akibat polusi segala macam ini, pengurangan lapisan ozon. Itu adalah lapisan gas yang berada 25 hingga 30 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini mengandung ozon. Dia secara alamiah terbentuk dalam bentuk molekul 3 atom oksigen. Jadi O3 ya. Lapis ini saat ini berada di bagian stratosfer. Stratosfer ini adalah lapisan atmosfer kedua yang melindungi radiasi ultraviolet dari luar angkasa agar tidak masuk ke bumi. Jadi lapisan ozon mampu mengabsorpsi 97 hingga 99% radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Namun beberapa dekade lalu
Kegiatan manusia dan industri telah berkontribusi kepada pengurangan lapisan ozon di atmosfer. Jadi sinar matahari, radiasi matahari ini mengandung sinar ultraviolet. Kalau terlalu banyak sinar ultraviolet diterima oleh makhluk hidup, maka bisa terjadi kanker, menyebabkan kanker kulit, dan juga menyebabkan kerusakan penyakit kulit jadinya terbanyak ultraviolet. Kemudian penyebab utama pengurangan lapisan ozon itu karena pelepasan klorin dan borin secara berlebihan oleh kita manusia dalam bentuk klorofluorokarbon CFC5, halon CCl, metil kloropom, dan karbon tetraklorida, hidroklorofluorokarbon, hidropom dan metil bromida. Zat tersebut punya dampak langsung terhadap deflasi atau penghilangan lapisan ozon di atmosfer. Masalah ini dihadapi oleh manusia adalah genetika engineering atau rekayasa genetik ya. Genetika modifikasi dalam makanan, organ manusia dan hewan kini jadi tampak sebagai perhiasan pengetahuan dan teknologi. Tapi hal ini dapat mendatangkan efek membahayakan bagi bumi ya. Bioteknologi adalah teknologi yang impresif namun penggunaannya terbatas. Rekayasa genetika hingga saat ini menjadi subjek perdebatan karena hasil rekayasa dianggap punya dampak yang menyakitkan dibandingkan keuntungan yang diperoleh oleh umat manusia. Polusi genetika dan perubahan produksi makanan tidak hanya membawa efek bahaya bagi manusia, tetapi manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang disebut sebagai modifikasi genetika. Jadi sebenarnya pengaturan gen atau gen editing itu adalah suatu teknologi bioteknologi modern ya, untuk merubah bagian daripada makhluk hidup, yaitu genomnya, untuk tujuan kesehatan, tapi lebih banyak ke arah ekonominya ya. Dia memungkinkan manusia untuk membuat perubahan pada genom daripada hewan, tumbuhan, dan manusia bahkan. Sekarang ini makhluk hidup digunakan untuk kesehatan, berusaha untuk dikaitkan kualitasnya ya dengan genetika. Jadi misalnya buah tapi tidak ada bijinya, harusnya ada biji tapi dengan genetika modifikasi itu bisa diatur. Di tumbuhan pengeditan gen itu biasanya dilakukan pada tingkat sel tumbuhan ya, kemudian diregenerasi, ditumbuhkan tanaman tersebut yang mempunyai banyak kelebihan sehingga mereka tahan penyakit, bahkan mungkin rasanya juga diatur. Di hewan pengaturannya misalnya pengaturan selnya hingga tingkat embrio ya, tumbuh kemudian dibuat berbagai kelebihannya, misalnya anti virus dan sebagainya, atau mungkin dagingnya lebih banyak dibandingkan yang normal, kehebatannya. Nah ini gambaran lapangan pekerjaan untuk mengatur tumbuhan hingga dia lebih tahan hama penyakit ya. Jadi genetika modifikasi genetika. Jadi ada di sini penyilangan hewan ya. Ini baru nih. Tumbuhan, sorry. Jangan tumbuhan, kemudian ditumbuhkan, dapat varietas baru, dicoba lagi.
Ini teknik konvensional, jadi hanya penilangan berbagai jenis hewan yang mempunyai kelebihan hingga dapat hewan yang mempunyai semua kelebihan tersebut. Kemudian ada ilmu lagi namanya pengaturan genetika. Nah, ini lebih rumit lagi dibandingkan yang konvensional ini. Biarkan secara konvensional. Ini tetap pengisolasian gen, jadi ditanam pada gennya baru diatur di dalamnya. Ini masih bisa sampai tingkat sel. Nah, tapi kalau game editing, kalau ini hanya pengaturan gen, dikawinkan dan sebagainya, bukan dikawinkan sebenarnya, tapi ditanamkan. Jadi antara yang tidak punya kelebihan dengan kelebihan, nah, gennya diatur dalamnya. Tapi kalau game editing, ini langsung pada makhluk tersebut, jadi tidak butuh yang makhluk yang tahan, langsung diedit ya, seperti kita mengedit teks kayak gitu. Mengedit teks, jadi langsung selnya dimainkan di tingkat gennya, bukan tingkat sel lagi. Ini yang dikhawatirkan di sini. Kalau ini kan biasa, ini tidak masalah. Kalau ini yang dikhawatirkan. Jadi misalnya kalau ini kita pingin misalnya ayam banyak dagingnya, kemudian cepat besar, bisa jadi supaya dia cepat kayak gitu, dia pakai genome editing. Jadi gennya, DNA-nya langsung diedit. Canggih ya, seperti ini, seperti komputer aja. Nah ini penjelasan sebenarnya. Jadi ini bahasa Indonesia ya. GMO, organisme yang genetiknya dimodifikasi, genetical modifier organism, itu namanya istilahnya GMO. Yang yang diedit, ini genome editing, GMO namanya. Dia yang mengkhawatirkan GMO ini karena dia suatu yang hal yang tidak alami, sangat menakutkan bagi beberapa orang ya. Jangan sampai kita keracunan atau menimbulkan kanker dan sebagainya ya. Ini menakutkan karena kita bermain di tingkat gen. Nah, demikian dari saya, Suple ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.